selamat hari Minggu. Nah, kita mau ibadah pada pagi hari ini. Namun, catatan buat adik-adik yang pertama, siapkan Alkitabnya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Ketiga, duduk manis dan tenang. Keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Dan yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Vilo. Selamat pagi Kakak Messi. Selamat pagi Kak Deski. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, pada saat ini kita patut bersyukur sama Tuhan karena kita boleh bertemu kembali walaupun hanya lewat virtual. Namun itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan pasti memiliki sebuah tanggung jawab dan tugas. Begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua kita mempunyai tugas tanggung jawab kepada anak-anaknya. Misalnya dalam hal apa? Menurut Kakak Vilo dalam hal apa? Tugasnya orang tua menurut kakak ya merawat anaknya, menjaga, kasih makan, cucikan bajunya. Ya seperti itu kakak. Iya betul sekali adik-adik. Tapi bukan orang tua saja yang memiliki tugas tanggung jawab, tetapi kita juga sebagai anak-anaknya. Misalnya dalam hal apa? Menurut Kakak Vilo dalam hal apa? Tugasnya kita sebagai anak itu ya menyayangi orang tua kita kembali. Kita peluk, kita sayang. Kita doakan dia juga supaya sehat selalu. Kalau adik-adik sekolah minggu, apa tugasnya adik-adik sebagai anak? Iya betul sekali. Tentunya kita harus saling mengasihi sesama keluarga kita, mengasihi orang tua, saudara dan semuanya. Seperti dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 94 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin firman Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan Kakak Feni, mari kita sama-sama menyanyi, Aku Anak Terang. Tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja.
gereja pun kemana ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya, kepada Kakak Feni dengan kasih kami persilahkan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan tentang cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus setia kepada kami semua. Saatnya anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Tuhan tanamkan firman-Mu yang akan kami dengarkan dalam hati dengan baik, dan kami boleh memahaminya dengan baik, pun kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Di sini siapa yang pernah merasa ketakutan karena berbuat salah sehingga dia bersembunyi bahkan lari dari rumah? Ayo, adik-adik pernah? Nah, adik-adik, cerita hari ini kita akan mendengarkan tentang seorang tokoh di Alkitab yang karena dia takut, akhirnya dia melarikan diri. Kira-kira siapa ya? Nah, dia adalah Daud. Daud ini adalah seorang yang selalu berserah kepada Tuhan. Dia rendah hati dan dia disukai banyak orang. Tetapi kenapa dia bisa takut? Nah, adik-adik, dia takut karena dia hendak dibunuh. Yang membunuh adalah Raja Saul. Karena Raja Saul ini adalah seorang yang pemarah, dia sombong dan iri hati. Sehingga Raja Saul iri terhadap Daud dan Raja Saul ingin membunuh Daud. Wah, pada saat itu ketika Daud mengetahui bahwa Raja Saul hendak membunuh Daud, dia takut sekali dan dia melarikan diri dari Raja Saul. Nah, adik-adik, pada saat dia melarikan diri, Daud sampai pada suatu tempat, yaitu di Nob. Di Nob, Daud bertemu dengan Raja Abimelek. Pada saat itu, Daud berbohong kepada Raja Abimelek. Dia mengatakan bahwa saya diutus oleh Raja Saul. Sehingga pada saat itu, Raja Abimelek memberikan roti kudus dan pedang Goliat kepada Daud karena Raja Abimelek mengira bahwa Daud itu sedang diutus oleh raja untuk datang ke Nob. Nah, ketika itu Daud melanjutkan pelariannya. Dia sampai di Gad. Nah, ketika di Gad, adik-adik, apa yang terjadi? Di Gad, Daud dikenali oleh pegawai Raja Akis, sehingga Daud berpura-pura menjadi orang yang gila. Kenapa dia berpura-pura? Supaya dia tidak dikurung di Gad. Pada saat Daud dibawa oleh pegawainya kepada Raja Akis, pada saat itu Raja Akis berkata, "Kenapa engkau bawa orang gila ini ke tempat ini? Suruh dia keluar dari negeri ini." Pada saat itu Daud diusir dan dia melanjutkan pelariannya. Nah, adik-adik, dalam pelarian yang selanjutnya Daud tidak sendiri. Dia diikuti oleh keluarganya, dan bukan hanya keluarganya, Daud juga diikuti oleh orang-orang yang dalam
kesusahan, orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang sakit hati. Mereka semua bergabung dan mengikuti Daud. Kira-kira pada saat itu ada 400 orang yang bergabung bersama Daud dan Daud menjadi pemimpin atas mereka. Nah, adik-adik, meskipun Daud dalam kesusahan, dalam kesulitan, Tuhan tidak meninggalkan Daud. Buktinya Tuhan selalu mengasihi Daud dengan cara menghadirkan keluarga dan orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti Daud, untuk bersama-sama dengan Daud, menghibur Daud dalam kesusahannya. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Dia senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita, tidak meninggalkan kita dalam kesusahan kita. Kasih Tuhan Yesus itu senantiasa Tuhan nyatakan melalui keluarga kita, melalui papa, melalui mama, melalui teman-teman kita di sekolah, ibu guru kita, teman-teman kita di gereja, kakak-kakak sekolah minggu. Semua itu adalah perkenan Tuhan. Tuhan yang menghadirkan mereka dalam kehidupan kita untuk membantu kita, bersama dengan kita, menghibur kita dalam kesusahan. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika Daud melanjutkan perjalanannya, dia hendak kembali ke Yehuda. Namun adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Raja Saul mengenali di mana keberadaan Daud pada saat itu. Raja Saul sangat marah karena dia mengira bahwa Abimelek membantu Daud dalam pelariannya, karena Abimelek sudah memberikan roti kudus dan pedang Goliat kepada Daud, sehingga Raja Saul sangat marah dan dia memerintahkan seluruh pegawainya untuk membunuh Abimelek serta imam-imam Tuhan lainnya. Dan bukan cuma itu, Raja Saul juga membunuh keluarga Abimelek. Namun adik-adik, pada saat itu ada satu orang yang lolos dari pembunuhan itu. Dia berhasil kabur dari pembunuhan itu. Dia adalah Abiatar. Abiatar ini adalah seorang anak Abimelek. Ketika Abiatar berhasil lolos, dia mengikuti Daud dan mengatakan kepada Daud bahwa Raja Saul telah membunuh ayah saya, keluarga saya, dan semua orang yang berada di Nob. Nah, sehingga pada saat itu apa yang terjadi adik-adik? Daud menyadari kesalahannya. Daud mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan saya. Seandainya saya tidak berbohong kepada Raja Abimelek, pasti mereka tidak akan dibunuh. Nah, adik-adik, luar biasa cerita kita pada saat ini. Daud mau mengakui kesalahannya dan pada saat itu dia juga mau bertanggung jawab. Dia berjanji akan menjaga Abiatar dan melindunginya. Nah, adik-adik, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harusnya seperti Daud yang dimana mau mengakui kesalahannya, dan bukan cuma mengakui, tetapi dia mau bertanggung jawab. Nah, misalnya kalau kita mengejek teman sampai menangis, kita harusnya minta maaf dan kita mau berteman lagi sama teman kita itu. Nah, adik-adik, demikianlah cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita dari tokoh seorang Daud yang senantiasa bertanggung jawab dan melakukan kebaikan
dan memperbaiki kesalahan kita. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan senantiasa memberkati kita dan memahami firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, cerita kita pada saat ini terambil dari 1 Samuel pasal 21 sampai 22. Namun kakak akan membacakan ayat dari pasal 22 ayat yang ke-20 sampai 23 saja. Nanti selanjutnya adik-adik di rumah bisa minta tolong sama orang di rumah, baik itu papa, mama, untuk membacakan ulang cerita ini. Kakak akan bacakan 1 Samuel pasal 22 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan, tetapi seorang anak Abimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Demikianlah cerita tentang firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik, saat ini kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sungguh indah bukan cerita firman Tuhan? Iya, untuk itu mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, pada saat ini kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan untuk persembahan adik-adik boleh dimasukkan ke dalam amplop yang telah diberikan, dan nanti di akhir bulan minta tolong kepada orang tua untuk membawakannya ke gereja, ataupun juga bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggunya untuk mengambil di rumah adik-adik. Ya, adik-adik, persembahan kita dari Mazmur pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-23a. Firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Mari kita sama-sama menyanyi bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada
Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat semuanya. Ambil posisi yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Di dalamnya kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita tentang firman-Mu yang mengajarkan kami untuk seperti Daud yang senantiasa mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki serta bertanggung jawab atas kesalahan. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, kiranya boleh ditanamkan dengan baik dalam hati dan pikiran mereka dan boleh dilakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Tuhan, berkati persembahan yang kami telah berikan, biarlah boleh dikelola dengan baik dan dipakai untuk kemajuan sekolah minggu-Mu, khususnya di Jemaat Biring Romang. Pun Tuhan yang masih ada pada kami, bahkan pada orang tua kami, Tuhan ajar kami untuk menggunakannya dengan baik, biarlah boleh dipakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu, baik anak sekolah minggu-Mu yang dalam masa pendidikan. Tuhan kiranya senantiasa membuka akal pemikiran mereka, memberikan kepintaran, ketekunan dalam belajar. Biarlah Tuhan apa yang mereka cita-citakan boleh mereka capai, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pun Tuhan, anak-anak-Mu yang masih dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhannya, biarlah boleh bertumbuh dengan baik, bertumbuh mengenal akan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Kami percaya melalui iman Tuhan akan menyembuhkan mereka, dan minggu depan kami boleh bersekolah minggu bersama-sama walaupun via YouTube. Pun Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu yang lupa ikut sekolah minggu pada hari ini, kiranya Tuhan ingatkan sehingga minggu depan mereka juga boleh ikut bersekolah minggu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang tua kami, berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa kepada mereka dalam menjalani kehidupan mereka, khususnya Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka, dalam mendidik anak-anak-Mu, dalam bekerja. Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan, biarlah semuanya boleh dikerjakan dengan baik, mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu-Mu yang dalam masa kuliah. Tuhan kiranya senantiasa memberkati, memberikan ketekunan dalam berkuliah, biarlah boleh selesai dengan baik. Dan Tuhan Yesus berkati juga buat kakak-kakak sekolah minggu kami yang dalam masa pekerjaan, memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa kepada mereka, ketekunan dalam bekerja, biarlah boleh bekerja sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden, Bapak Jokowi, kiranya senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, kebijaksanaan dalam mengangkat tugas memimpin negara. Biarlah negara kami yang dipimpin boleh aman, damai, dan nama Tuhan senantiasa boleh kami puji dan kami muliakan. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa buat COVID-19 yang masih ada di negara kami. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan, dan pada waktu yang Tuhan tentukan virus corona bisa hilang dari wilayah kami Indonesia. Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan kepada tim medis, dokter, suster, perawat, dan siapapun yang ikut berpartisipasi dalam menanggulangi virus ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka, biarlah boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, sempurnakan doa kami ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan dari 1 Samuel 22 ayatnya ke 23ac. Firman Tuhan, tinggallah padaku, janganlah takut, di dekatku engkau aman. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada saat ini, mari sekali lagi kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Adik-adik sekolah minggu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada saat ini. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.